Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal adab wa hada man yartadahu li fahmi ma syara'ahu minal ahkam. Ahmaduhu ala jami'i ni'matihi wa ashkuruhu ala tazayidi ala'ihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul a'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa ba'du. Para hadirin sekalian, pada pertemuan kajian pada sore hari ini beliau ingin menyampaikan kajian yang bertemakan tentang babu ahkamis salat sebagaimana yang telah diamanatkan kepada kami dari takmir Masjid Al-Muhajirin sendiri. Sebelumnya kita telah membahas babu ahkamis salat tentang masalah syarat-syaratnya. Sekarang menuju ke fardu-fardunya salat. Nah, sebelum kajian dimulai, mari kita membaca Fatihah bersama. Al-Fatihah kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sallallahu mu'minin wa ahli baiti ajma'in wa jami'i ashabi Rasulillah al-muhajirin wal ansar wa jami'i tabi'in wa tabi'in wa ihsan ila yaumil wa ila jami'i awliya'illah wa ulama'illah wa ulama'il kutub wa mu'allifil kutub allati ta'allamnaha khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Zakaria Ansari wa jami'i masyayikhina wa asatidzina murabbina wa muallimina wa jami'i man batala wa rafiq khususan ila jami'i masyayikh sidri masyayikh sekarang wa masyayikh dulu wa masyayikh lagi ke masyayikh syarah wa masyayikh dulu wa awalan wa sadiqan wa alaikum wa jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jami'i hukumil wajibati alaina anna Allah min darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakati musrahim wa warahim wa ulumihim wa nafati fid din wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Sebelumnya kita telah membahas babu ahkamis salat. Yang mana babu ahkamis salat? Ahkamis salat, hukum-hukum salat ini pembahasannya terdiri dari 4 tema, 4 bab. Yang pertama kita membahas tentang syarat-syaratnya salat. Syarat-syaratnya sholat sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya sebelum sholat kita itu harus menutup aurat. Kemudian setelah menutup aurat, kemudian apa yang kita gunakan untuk sebagai penutup itu harus suci. Begitu juga badan kita harus dalam keadaan suci. Dan juga dalam termasuk daripada syarat-syaratnya sholat itu tawajjuh lil kiblat, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Maka karena syarat-syaratnya sholat itu sudah terkajikan, sekarang kita melanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang furuduha, fardu-fardunya sholat. Jadi dalam ahkam sholat itu ada syarat-syarat, ada fardu-fardunya sholat, ada sunnah-sunnahnya sholat, dan juga yang terakhir itu makruh-makruhnya sholat, makruh-makruhnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu wa furuduha wa furuduha arkanuha 15 bi ja'li tuma'ninati wahidan. Wa furuduha 15 niyatun wa takbiratu tahrim wa takbiratu taharrumi wa qarnuha biha ila akhirih. Fardu-fardunya salat itu terdapat 15 macam.
dalam kitab yang kami bacakan di sini menjelaskan bahwasanya jumlah dari fardu-fardunya sholat itu ada 15. Tapi kalau kita menengok lagi ke kitab yang lain, melihat lagi ke kitab yang lain seperti halnya Fathul Qorib, di sana bukan 15 macam atau jumlahnya itu bukan 15 tapi 18. Di sini kenapa kok berbeda dengan kitab yang lain? Karena alasannya bija'lit tuma'ninati wahidan, menjadikan rukun yang bernama tumakninah itu dijadikan satu. Jadi tumakninah itu nate. Tumakninah itu berdiam sejenak, perkiraan lafaz tasbih subhanallah. Nah, diam sejenak itu namanya tumakninah. Dan itu letaknya itu biasanya terjadi pada ruku, iktidal dan sujud, dan duduk di antara dua sujud. Sehingga kalau dijumlahkan itu ada 3 tumakninah yang kita lakukan di sholat, di dalam sholat. Sehingga karena tumakninahnya itu dijadikan satu, maka menjadi 15 rukun di sini. Menjadi 15 rukun. Yang pertama daripada fardu-fardunya sholat itu adalah niat. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat tanpa niat maka sholatnya itu tidak sah. Kemudian dilanjut lagi takbiratul ihram. Dan yang ketiga, qarnuha, membersamakannya. Jadi antara fardunya sholat yang pertama sampai yang ketiga ini memiliki relasi, memiliki kaitan satu sama lain. Yang mana 3 fardu ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Niat, takbiratul ihram, qarnuha, membersamakannya. Jadi ketika antara pegang, yang pertama itu kan niat sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya atau di waktu kita masih kecil itu biasanya usolli fardal asri, kalau sholatnya itu asar, usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Entau benih dibaca ketika sebelum sholat, tapi kapan? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar kita mengucapkan lafaz a, maka di sana niat itu harus ada, harus hudur di dalam hati kita. Oh, kalau sekarang ini saya lagi sholat asar, jumlahnya 4 rakaat menjadi makmum, maka itu sudah dianggap cukup melaksanakan fardunya sholat yang 3 ini. Pertama niat, takbiratul tahrim, takbiratul taharrum. Yang ketiga itu membersamakannya. Apakah di sana itu harus mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Enggak, karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi semisal kita itu mau takbiratul ihram, Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan seperti ini, itu sah-sah saja. Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, bukan fardu. Yang fardu itu niatnya, kemudian lafaz takbirnya, Allahu Akbar. Namun sama takbiratul ihram tak mengucapkan Allahu Akbar, maka tak sah. Karena ini termasuk rukun, termasuk fardunya sholat atau rukun-rukunnya sholat. Nah, kemudian juga dalam masalah takbir Allahu Akbar di sini diperbolehkan kita menambah lafaz yang sudah lumrah kita ucapkan, Allahu Akbar. Kemudian kita ingin menambah lafaz tersebut menjadi Allahul Akbar, ada alnya. Di lafaz akbar itu ditambah al-akbar, sehingga kalau disambung Allahul Akbar. Entah tak nape-nape. Asalkan di sana itu la tamnaul isma, tidak sampai penambahannya itu tidak sampai mencegah nama Allah SWT, tidak sampai merubah ataupun mencegahnya. La tamnaul isma, Allahul Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua itu diperbolehkan juga menggunakan lafaz Allahul Jalilu Akbar. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahul Jalilu Akbar. Untuk tak nabi-nabi, sah hukumnya salatnya. Tapi karena di sini itu minim sekali mendengar seperti itu atau jarang sekali orang menggunakannya, ya biar tidak dianggap wahabi atau bagaimana ya lakoni. Tapi cukup kita itu mengetahui bahwasanya lafaz Allahul Jalilu Akbar sama Allahul Akbar itu diperbolehkan kita ucapkan ketika hendak takbiratul ihram.
Terus yang tidak boleh itu seperti apa? Yang tidak boleh itu seperti Allahu kabir, Allahu kabir, Allah maha besar, Allahu kabir, itu tidak diperbolehkan. Meskipun dari asal satu kata, yaitu kaburo yang berarti besar. Akbar itu bentuk isim tafdil daripada lafaz kaburo. Sedangkan kabir, Allahu kabir, kabir itu bentuk isim fa'il. Nah, kemudian kalau di sana itu ada perubahan dari akbar menjadi kabir, maka di sana itu ada perubahan makna juga. Akbar itu artinya lebih besar, kalau kabir yang besar. Yang besar. Berarti kalau Allahu kabir, berarti ada zat yang lebih kabir, yang lebih akbar berarti. Itu. Wala akbarullah, jangan sampai dibalik juga. Yang tidak diperbolehkan juga akbarullah, lafaz akbarullah. Antat Allah. Akbarullah. Atau ada lafaz Arab yang memiliki makna yang sama dengan akbar, yaitu akzam, yang maha agung, akzam. Kemudian dirubah Allahu akbar, antat ada juga. Jadi saleh, nah tentulah Allahu akbar, Allahul akbar, Allahul jalil akbar. Ada tiga yang disebutkan di sini. Untuk selebihnya, untuk kita etmu untuk selebihnya, lafaz-lafaz yang diperbolehkan untuk saya sebutkan itu. Cuman ada tiga lafaz saja. Andaikan ada kitab lain dan itu masih satu madhab kita Asy-Syafi'i, nah, maka ya nggak apa-apa kita ambil ilmunya untuk mengamalkannya itu ketika dibutuhkan. Kalau sekarang ini takut-takutnya itu ada yang menganggap Wahabi ataupun sesat, jadi ikut yang umumnya saja. Kemudian yang selanjutnya qarnuha ini harus bersamaan dengan takbiratul ihramnya, yaitu ketika mengucapkan lafaz hamzah Allah, di sana itu dimulai juga niat salatnya. Tapi ini menurut pendapat madhabnya kita kebanyakan. Untuk Imam Ghazali sendiri, Al-Imam Ghazali dan Imam As-Subki telah membenarkan pendapat Imam Ghazali. Ini bagaimana yang dimaksud dengan bersama itu, bagaimana batasannya? Nah, jadi di sana itu cukup dianggap bersama ketika orang awam atau orang-orang yang biasa, orang-orang awam itu menganggapnya cukup. Semisal Allah, nah ketika lafaz Allah baru niat itu di khatar, baru niat itu di itu sudah dianggap cukup, katanya orang-orang awam. Oh, ini sudah bersamaan, maka itu sudah dianggap cukup. Terus yang nggak bersamaan itu bagaimana? Nah, ketika hendak takbiratul ihram, dia niat dahulu. Saya usalli fardal asri, semisal usalli fardal asri arba rakaatin ila akhirih, terus Allahu akbar tanpa menghadirkan niat di dalam hatinya ketika takbiratul ihram. Maka tak bersamaan namanya. Niatnya itu dilakukan terlebih dahulu, kemudian takbiratul ihramnya dilakukan setelah niat. Atau yang dinamakan tidak bersama. Atau sebaliknya, takbiratul ihramnya terlebih dahulu dilakukan, kemudian niatnya Allahu akbar, baru niat dulu langsung penjelasan para rakaat ada kiblat, ada dimakmumkan Allah Taala, anto tak boleh. Itu namanya tidak bersama. Umpama nyarempet kalau ben Allahu akbar kata-kata Allahu akbar tanpa dianggap cukup. Warabi'uha, rukunnya salat yang keempat atau fardunya salat yang keempat. Fardu sama rukun itu sama di sini, disamakan. Fardu sama rukun itu disamakan. Kemudian fardunya salat yang nomor 4 itu adalah qiyamun, berdiri. Qiyamun liqadirin, bagi yang mampu berdiri. Fi fardin, dalam salat fardu. Kalau dalam salat sunnah, ini yang mana salat sunnah, maka di sana itu qiyamun itu bukanlah termasuk rukun, tapi ini tidak diwajibkan karena salat sunnah sendiri itu boleh dalam keadaan duduk. Tapi untuk pahalanya itu lebih banyak yang berdiri. Karena pahalanya orang yang sholat dalam keadaan duduk itu sebagian atau separuh daripada orang yang berdiri. Karena al-ajar ala qadri ta'ab, kenjaran itu ditinjau ala qadri ta'ab, ditinjau dari kesusahan apa yang dia lakukan, susah payah yang dia lakukan, untuk ajar atau pahala.
penceran. Barang siapa yang lebih banyak ijtihadnya, maka dia itu lebih banyak juga pahalanya. Karena apabila dalam keadaan berdiri itu lebih baik daripada apabila dalam keadaan duduk. Dalam fardhunya salat yang nomor 4 di sini itu menerangkan qiyamul liqadir, berdiri bagi yang mampu. Mau tak mampu mancang, semisal sakit ataupun semisal punya penyakit asam urat atau punya penyakit kencing manis, sehingga di sana itu kalau berdiri itu kasetrum atau beremam tuh coba mancing lambok-lambok sakit misal lanto tak nape sholat dalam keadaan duduk meskipun itu di dalam sholat fardu, sebagaimana hadisnya Rasulullah yang disampaikan oleh Amran bin Husain yang berbunyi sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Kemudian ditambah oleh Imam Nasa'i fa illam tastati' fa mustahiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sholli qa'iman, sholatlah Anda dalam keadaan berdiri. Tak bisa mancung, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Qa'idan, tak bisa, sholatlah dalam keadaan tidur miring. Tapi harus menghadap kiblat tidur miringnya. Kemudian tak bisa tidur miring, sama sakit tangannya, misalnya tidur miring. Maka di sana itu sholat mustalqiyan, terlentang, dalam keadaan terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Katanya la yukallifullah, Allah tidak akan memaksa seseorang illa wus'aha, kecuali Allah engkau melonggarkannya. Jadi Islam itu kita berislam itu sangatlah mudah aslinya. Ketika kita tidak mampu beribadah dalam satu hal dan itu masih dalam konsep wajib, maka di sana itu diperendah lagi levelnya. Sehingga mensampama asum bajang engkau tak mampu mancang, perendah lagi levelnya. Oh, tak nape-nape asum bajang dalam keadaan duduk. Pokoknya intinya di sana itu tidak meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama, tiang bahasana, tiang agama yang tidak diperbolehkan untuk kita tinggalkan. Bagaimana mau ditinggalkan? Orang sholat sendiri itu merupakan, katanya di Isra Mi'rajnya, merupakan hadiah terbesar bagi kita, hadiah terbesar dari Allah SWT kepada Rasulnya dan umatnya, yang mana itu hadiah tersebut atau sholat tersebut itu diberikan secara langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad di Isra Mi'rajnya, ketika beliau itu mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian di atasnya lagi naik lagi ke roh-roh, kemudian naik lagi ke Qaba Qausaini au Adna. Di sana itu di atasnya kursi. Qaba Qausaini au Adna. Di sana beliau itu mendapatkan hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa salat. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di sana? Ya enggak. Jadi di sana itu konsepnya itu berbeda. Maksudnya Qaba Qausaini au Adna itu ya itu tempat tersebut itu bersih dari sebuah ruang dan waktu. Sehingga di sana itu tidak bisa dikatakan oh berarti Allah bertempat di sana. Intinya Allah tidak bertempat, kemudian mungkin di sana itu penerimaannya bertepatan Nabi Muhammad itu di sana, sedangkan Allah tidak bertempat. Kalau kita berangkat ilmu tauhid, ya sebagaimana referensi yang kami baca itu di sana beliau itu menerima hadiah sholat secara langsung dari Allah SWT. Kemudian untuk rukun-rukun Islam yang lain seperti zakat, seperti puasa, itu cuma disampaikan di dalam Al-Qur'annya, tidak secara langsung ke SMS. Oh iya, untuk umatnya sampean ini wajib puasa, wajib zakat, wajib haji bagi saya mampu, ya Gusti Allah SWT. Engkau melewati SMS yang berupa handphone engkau yang berupa malaikat Jibril. Engkau saya nyambi SMS nanto. Nah, jadi di sini Islam itu dari hadis ini mengartikan bahwasanya Islam itu murah, meriah dan longgar. Ketika di sana itu kita kesulitan melakukannya, maka di sana itu ada solusi, ada jalan yang mudah yang diperbolehkan untuk kita lalui. Ya, contoh yang lain itu seperti contohnya bangkai itu haram untuk kita makan. Tapi kalau dalam keadaan
khusus dalam keadaan tertentu, seperti contohnya tidak ada makanan lagi kecuali bangkai, maka bangkai tersebut itu sebelumnya itu yang haram untuk kita makan, maka diperbolehkan untuk kita makan. Contohnya sebelumnya sholat wajib menutup aurat, mensobung kolam pisah kali, atau beda, cuman di sana itu dia itu tidak akan mendapatkan ridho dari pemiliknya, atau ada tapi najis, atau maka diperbolehkan dia itu sholat dalam keadaan telanjang, dan itu tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Nah, jadi di sana itu Islam itu tidak memperberat kepada setiap umatnya, kepada setiap pemeluknya. Kemudian lagi, wa qawisuha qiraatul fatihati, membaca Fatihah. Qiraatul Fatihah, membaca Fatihah ini termasuk daripada rukun-rukunnya sholat. Qiraatul Fatihati. Summa qadaruha, summa in ajaza anha al-musalli lazimahu qiraatul qadriha min baqiyatil Quran. Ini juga termasuk level-levelan daripada Islam sendiri. Jadi andaikan, karena apa namanya, membaca Al-Fatihah ini kan termasuk rukunnya sholat, termasuk fardunya sholat. Andaikan beda orang yang tak bisa membaca Al-Fatihah atau tak hafal baca Al-Fatihah atau seumpama, maka bagaimana solusinya? Summa in ajaza anha al-musalli lazimahu qira'atu qadriha, maca min baqiyatil Quran, membaca Al-Quran ala kadarnya, yang dia tahu, membaca Al-Quran yang dia tahu. Semisal tahu membaca surat An-Nas, ya maka surat An-Nas yang dia baca tanpa membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah semisal tak hafal, jadi baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas ilahil. Sama An-Nas tak hafal, hafalnya itu cuma surat-surat yang pendek-pendek, ayat-ayat yang pendek-pendek seperti Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Ain Sin Qaf semisal, atau Inna A'tainakal Kautsar, cuman awal-awalnya saja yang dia hafal, maka itu saja yang dibaca, meskipun katanya di sini walau mufarraqan, meskipun itu terpisah-pisah. Untuk tanah nafe, andaikan di sana itu tidak hafal Al-Fatihah. Ini juga menandakan bahwasanya Islam itu melonggarkan kepada orang yang memang tidak tahu, benita oning-oning, memang tidak tahu. Begitu juga dalam permasalahan lain, insya Allah, andaikan di sana itu tidak tafrid atau tidak sembrono dalam beragama, maka Allah SWT itu akan memaafkan apa yang ia lakukan. Karena inna ma'al usri yusra, ketika sesungguhnya di dalam keberatan itu, di dalam sebuah perkara yang berat, di sana itu ada keringanan. Di mana ada kebuntuan, maka ada jalan keluarnya. Wasa disuha, bahkan cuman summa min dzikrin au du'ain, mun ta'afal boleh jepun. Yasin la ta'afal, cuman ayat satu saja ta'afal, Yasin ta'afal, Toha ta'afal, ta'oni, sampama macana sampama macana ta'anu ta'afal sama sekali. Jadi terus kenapa ya solusinya? Al-Fatihah la ta'afal, surat-surat la ta'afal, ayat-ayat yang pendek bahkan ta'afal. Anto jepun Islam to punya kitab untuk summa min dzakarin aw du'ain. Terus kemudian kalau nggak bisa, maka membaca dzikir, baca dzikir atau doa, baca dzikir atau doa. Dzikir ya seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu. Nah, mentah bisa untuk boleh, walaupun kitab nanate summa in ajaza an dzalik waqafa bi qadriha. Ambu dengan mentai ala kadarnya orang membaca Al-Fatihah. Jadi mensampama orang membaca Al-Fatihah atau mensampama menitakan setengah menit atau 1 menit, misal 1 menit atau 2 menitan itu sudah cukup, maka dia itu berdiri ala kadarnya orang yang membaca Al-Fatihah. Kemudian ketika ruku, bejana sudah selesai, semisal membaca Al-Fatihah, kadar berdirinya membaca Al-Fatihah semisal sudah selesai, ruku tanpa membaca Al-Fatihah. Tahu sama aja, pokoknya asum saja. Mun lakar ta'oni, mengki oning, maka ya harus dilakukan. Karena mensampama oning berarti adalah kita iki berarti. Wasa disuha ruku'un, wasa disuha. Dan yang nomor 6, fardunya salat yang nomor 6 itu adalah ruku'. Ruku' itu ya inhina, merendahkan diri atau menundukkan diri, tapi bukan sujud. Ruku'. Di dalam ruku' sendiri itu ada akal, ada akmal. Kalau akal itu ala kadarnya juga, semampunya dia itu ruku'. Semisal tak mampu lurus, tak mampu belikat mentoloros, ya maka ya di sana pokoknya beda
perbedaan antara berdiri sama rukuknya. Cukup merendahkan sedikit saja, tak bisa. Dan akmalnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ustadz-ustadz sebelumnya. Jadi harus dalam berikat entah harus dalam keadaan lurus. Andaikan di sana itu dikasih papan di atasnya, kemudian ada gelas di atasnya papan, anto tak keker, anto saya baca akmalnya ruku. Wasabi'uha iktidal lil amri bihi, iktidal dari ruku, kemudian setelah itu sujud, biwad'il jabhati maksufatan, sujud yang mana dahinya itu dalam keadaan terbuka, jadi tak oleh ada penghalang. Tapi bukan berarti di sana itu ketika ada rambut yang ada satu rambut semisal, ketika sujud ternyata notopeka jabahnya, notopeka dahinya semisal, atau bukan berarti batal sholatnya, enggak, karena yang wajib di sini itu biwad'il jabhati wa yakfi wad'u juz'in min kulli wahidin minha. Di sini dianggap cukup meletakkan sebagian dari setiap itu semuanya ke arah sudut, ke arah bumi. Jadi sebagian saja daripada jabhah kita atau dahi kita itu sudah terkena lantai atau terkena bumi, itu sudah dianggap cukup. Kalau ibaratnya di Fathul Qorib itu biwat ibadil jabhati, ada sebagian saja, insya Allah sebagian di sana. Tapi kalau di sini yakfi wad'u juz'in, meletakkan bagian saja min kullin, dari semuanya, maksudnya dari baik itu dari sujud, kemudian kan ketika sujud kan meletakkan kedua tangan juga, kemudian kedua lutut, kemudian kedua telapak kaki, qadamain, ujung kaki itu yang diletakkan ketika sujud. Lah antar ya pun wa yakfi wad'u juz'in min kullin, cukup meletakkan sebagian dari itu semua. Jadi sampama sujud yang setong tangan, atau sah setong tangan cuman, atau jempolna apa totman punya setong sian bermat tapi setong sahabat sampama setongnya pak ya palancur total nate tapi intinya di sana kodamnya itu harus menghadap kiblat. Dalam sujud itu kodamnya atau ujung-ujung jari itu, jari jempol terutama, itu harus menghadap kiblat. Tekok berarti. Lah kemudian watasi'uha julusun bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Kemudian wa asruha tuma'ninatun fiha tuma'ninah, berhenti sejenak. Setelah duduk di antara dua sujud, jangan langsung moro-moro asujud boleh. Tumaknina dulu, tumaknina ala kadarnya tumaknina maksudnya. Kadarnya tumaknina itu bagaimana? Perkiraannya itu perkiraan sebagaimana orang membaca subhanallah, membaca tasbih. Subhanallah atas asujud boleh. Menengahnya taruh sebagai dalam HP video untuk perkiraan sama kira-kira kan cukup untuk membaca subhanallah. Allah. Untuk kan kalau kita gambarkan itu enggak ada orang yang dapat membaca subhanallah secepat itu. Allah Akbar. Mana bacaan subhanallahnya itu? Jadi karena memang itu anggapan kita itu sudah tidak cukup itu, maka hindarilah perbuatan seperti itu. Takut-takutnya sholatnya itu batal. Tidak. Kenapa kok batal? Karena tidak ada rukun yang bernama tumakninah. Sedangkan tumakninah sendiri itu termasuk rukunnya sholat. Yang terakhir wahadi asyar itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini termasuk rukunnya salat atau fardunya salat. Untuk tahiyat awal, tasyahud awal itu bukan termasuk rukun salat, tapi sunnahnya salat. Lebih tepatnya itu sunnah abaat, yang mana ketika terlupakan di sana itu diperintah untuk diijbar untuk sujud sahwi. Diperintah untuk sujud sahwi. Tasawuf akhir untuk apa ya? Duduknya itu tasawuf akhir. Kemudian di dalam tasawuf akhir itu untuk apa? Bacaan asyhadu alla ilaha illallah untuk tasawuf. Kalau tahiyat itu namanya tahiyat, at-tahiyatul barakatuh sampai ke tasawuf. Untuk termasuk rukun-rukun yang berbeda-beda. Tapi kalau di Indonesia itu lumrahnya duduk tahiyat akhir, lumrahnya itu dinamakan seperti itu, tahiyat akhir. Padahal di sana itu terdapat beberapa rukun, ada salawat kepada Nabi,
ada juga tasyahud, ada tahiyat, ada tahiyat. Entah berbeda-beda. Jadi tasyahudnya itu dari mana? Dari lafaz asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Kemudian salatnya dari mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhirih. Entah salawatnya. Entah termasuk rukun juga. Anda kan takbir salawat dalam tahiyat akhir ataupun takbir tasyahud dalam tahiyat akhir, maka salatnya tak sah. Sah karena tidak melakukan rukun. Salah satu rukun daripada sholat. Ketika rukun itu sudah terkurang, maka sholat itu juga tidak sah. Beda halnya kalau sunnahnya sholat itu terkurang atau tidak dilaksanakan, maka itu tidak menganggap sholat itu menjadi batal. Kemudian yang ke-13, taslimatul ula. Taslimatul ula. Dan salam yang pertama engkau termasuk rukunnya sholat. Kalau salam yang kedua, bukan. Jadi ketika sholat itu sudah tahiyat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, engkau salam yang pertama itu adalah salam yang wajib atau salam yang termasuk daripada rukun-rukunnya sholat. Anda kan di sana itu tidak melanjut lagi ke salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal sholatnya? Enggak batal. Karena salam yang kedua ini adalah salam yang sunnah. Nah, ini mungkin bisa dilakukan ketika sholat tarawih. Ketika imam itu sudah salam yang pertama assalamualaikum, otomatis ketika imam itu salam yang kedua, makmum salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung membaca murokinya itu langsung membaca shollu sunat tarawih itu. Nah, tanpa melaksanakan salam yang kedua, karena salam yang kedua ini termasuk sunnah. Warabi'a asyarah yang ke-14, julusun lis-salasati al-akhirah, duduk di tahiyat akhir, di lis-salasat al-akhirah, duduk akhir maksudnya, duduk tahiyat akhir. Entah termasuk rukun. Jadi sama bagian tahiyat akhir entah dalam keadaan sujud, akuna sujud, ya betul. Nah, di sana entah terjadi ketika orang tersebut itu tidur. Entah sering sekali bula sendiri ketika di pondok pesantren itu melihat teman-teman itu ketika tahiyat akhir cekak dalam sujudnya, ta'awning entah memang ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ta'abudnya, atau memang saking khusyuknya dia itu terlelap, hilang kesadaran. Antum punya dengan nama toh, saking antuknya mungkin karena setiap harinya itu berkegiatan sampai tak tidur sekali. Jadi ketika sopuna lang antuk. Yang terakhir khamisa asyar, tertib harus urut-urut, tak oleh diselang-seling, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dari pertama niat, kemudian takbiratul ihram, qarnuha, ini karena sama ya harusnya bersamaan. Kemudian setelah itu baru membaca Al-Fatihah. Kita harus urut sampai salam. Mentak urut sampama membaca Al-Fatihah terlebih dahulu baru takbiratul ihram, maka tak sah. Wa sunanuha naw'ani. Kemudian sekarang pembahasannya itu sunnah-sunnahnya salat. Nanti. Oke, beda pertanyaan, ngirim dulu. ACP. Semuanya sobo, pun aku belum apa-apa kita. Saja. Oke. Jadi sunanuha, ini termasuk daripada sunanuha sih. Sunanuha itu ada dua, naw'ani, ada sunnah abad dan juga ada sunnah hayat. Sunnah yang abad ini diantaranya itu adalah qunut. Yang mana sunnah abad ketika di sana itu lupa, maka dianjurkan yujbar untuk sujud sahwi nadaban. Ya andai kan di sana itu sholat subuh, ternyata ta'aqunut dalam keadaan disengaja, memang, maka itu ya karena qunut itu termasuk daripada sunnah-sunnahnya sholat, bukan fardu-fardunya sholat, maka itu tidak dibatalkan sholatnya, tidak batal sholatnya. Meskipun di sana itu ternyata tak sujud sahwi, karena sujud sahwi ini adalah bentuk kesunahan juga, meskipun di sana itu yujbar, diperintah untuk sujud sahwi ketika di sana itu meninggalkannya, baik itu meninggalkannya itu dalam keadaan lupa ataupun sengaja aja pun, maka yujbaru bisujudi sahwi, diperintah untuk sujud sahwi. Nadban atau kayaknya ya ada lafadznya, nadban hale sunnah, nadban secara sunnah. Jadi sujud nanto diperintah memang, tapi diperintahnya itu bukan perintah atas wajib, atas kewajiban, tapi atas kesunahan. Nah, jadi okoma mensampama kalau baik ataupun disengaja tidak aknot, nah, kemudian di sana itu tidak asal sahwi,
tak nape-nape, maka sholatnya itu tidak batal. Karena sujud sahwi sendiri itu nadban. Ini ibaratnya nadban. Kenapa kok disunnahkan? Ini alasannya. Li'annahu lam yanub an wajibin. Li'annahu lam yanub an wajibin. Karena sujud sahwi sendiri itu tidak mengganti perkara wajib. Li'annahu lam yanub an wajibin. An wajibin. Karena sujud sahwi tidak menjadi ganti dari perkara wajib. Umpama caretana sujud sahwi ento merupakan ganti daripada fardu-fardunya sholat, misal kalau pakai tak maca al-fatihah, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Lah maka sujud sahwi ento karena menjadi ganti daripada al-fatihah, maka wajib dilakukan karena menjadi ganti daripada perkara yang wajib. Karena sujud sahwi ento menjadi ganti daripada perkara yang sunnah, maka tidak wajib, tapi cuman yujbar, diperintah, dianjurkan. Atau bahasa yang lain itu di kamusnya yujbar itu dipaksa untuk sujud sahwi. Andaikan dikatakan berarti sunnah nyanto yang sunnah yang sangat dikokohkan. Andaikan dipersenkan sunnah wajib anto 100%, sedangkan sunnah anto 75%. Yujbar anto berarti 80%, nah di atas napole, berarti hampir masuk ke taraf wajib. Apakah wajib? Tidak. Dilanjutkan lagi. Ya, Boleh. ningkela rukunna sholat termasuk niat, dan niat itu di waktu takbiratul ihram. Si perlu jelas kalau usolli fardhu subhi rakaataini adan mustaqbilat bilati adan ma'muman lillahi ta'ala mun bahasa Indonesia melibasakan bagian kira kan macam ya makuna takbir Allahu akbar tidak sih menjadikan kewajiban niat dira apa boleh jelaskan apa boleh kalimat menjadikan wajib niat diniatkan apa termasuk dalam kata kiblat 4 rakaat terus jadi makmum apa boleh dia sengaja nah dira perlu diperjelas yang akan menjadikan rukun harus niat kan orang yang bingung. Nah, dia perjelaskan apa-apa jadi menjadi wajib, saya menjadikan wajib dalam niat dia. Oke. Jadi dalam masalah niat sendiri, jadi niat itu memiliki apa namanya unsur juga, unsur kewajiban yang harus kita hadirkan di dalam hati kita ketika berniat. Jadi niat-niat yang seharusnya kita hadirkan di dalam hati kita ketika berniat itu seperti contohnya engkau niat sumpah fardu nape sumpah sunat. Jadi harus jelas. Oh, samangken to pejeng fardu. Maka jelas boleh niat asum pejeng fardu. Apakah di sana itu harus berbahasa Arab? Tidak. Karena yang wajib bisa karena niat itu adalah bahasa apa ya? Tempatnya itu di hati. Sedangkan hati sendiri itu memiliki bahasa sendiri. Contohnya kita itu memiliki tujuan untuk membangun rumah. Tak mungkin kita itu melafalkan setiap detail titik-titik mau membuat rumah. Semisal harus tiangnya, harus menyiapkan semin berapa kilo, semisal menyiapkan genteng seberapa ribu, semisal berapa biji. Tak usah dianungkan. Jadi kalau bentuk daripada khotor bibali atau besitan di dalam hati atau bahasa hati sendiri itu seperti halnya lintasan halilintar yang menyambar jedar, terbentuklah niat. Jadi tak payah untuk melafalkan satu persatu. Cukup oh iya sembahyang duhur 4 rakaat misal. Atau cukup tak payah berbahasa Arab, karena berbahasa Arab sendiri itu akan menjadi masalah juga. Andaikan wajib berbahasa Arab, nanti bagaimana yang notabene-nya itu seperti kita ini orang Indonesia itu bahasanya bahasa Indonesia. Mungkin saya bahasa Indonesia atau orang Kebian bahasanya Kebian. Kadang-kadang orang Kebian tak ini bahasa Arab. Jadi tak wajib berbahasa Arab itu tak wajib dalam konsep niat. Kemudian kewajibannya apa saja yang harus kita hadirkan di dalam hati kita ketika berniat. Pertama itu niat fardu atau niat sunnah, itu harus ditentukan. Jangan teman sama fardu maka niat fardu. Nah, kemudian qasdu fi'liha wa ta'yinha. Qasdu fi'liha bermaksud untuk melakukan salat, bermaksud untuk melakukan perkara yang lain. Jadi lah memang maksudnya memang ingin apa juga
demi akikera ataupun ingin apalah gitu yang lain, baca Quran atau bagaimana. Jadi di sana itu niatnya qasdu fi'liha, berniat sholat. Kemudian ta'yinuha, menentukan sholatnya. Entah sholatnya maksudnya sholat subuh, nabi sholat duhur, nabi sholat asar, itu harus ditentukan, harus ada itu komposisinya. Jadi fardu, kemudian memang untuk asum fajrnya, kemudian takyin menentukan apakah ini sholat subuh ataupun sholat duhur, itu harus ditentukan. Nah, untuk kewajibannya dalam niat. Untuk selebihnya 4 rakaat, untuk tak wajib untuk 4 rakaat. Insya Allah tak wajib, sebagaimana yang pernah saya baca itu tak wajib insya Allah. Itu di kitab Faraidul Bahiyahnya itu ada di sana. Menghadap kiblat, engkau kan termasuk daripada syarat wajibnya sholat sebelum sholat. Jadi ketika sholat dia harus wajib juga menghadap kiblat. Karena syarat wajibnya sholat syarat wajib sebelum sholat itu harus continue dari sebelum sholat sampai selesai sholat, itu harus ada satrul aurat, juga menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, itu harus continue sampai selesai sholat. Andai kan syarat wajibnya sholat itu hilang di tengah-tengahnya sholat, maka hilang juga sholatnya, atau dalam artian batal juga sholatnya. Karena itu sesuatu yang dibutuhkan sholat tapi bukan termasuk sholat. Ya, intinya yang anak menghadap kiblat itu demi rukun, demi fardunya sholat, dan juga demi rukunnya sholat, tapi syarat wajibnya sholat, bukan termasuk daripada niat juga. Itu menghadap kiblat itu bukan termasuk daripada niat. Jadi saya termasuk daripada niat itu komposisinya menentukan ini sholatnya sholat apa, kemudian bermaksud untuk melaksanakan sholat, yang terakhir itu bermaksud juga atau berniat juga sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi ditentukan juga antara sholat fardu ataupun sholat sunnahnya. Jelas di dalam hatinya itu dijelaskan. Ketidian. Ini juga kalau makmum sendiri, kalau memang bermakmum ya wajib itu. Tapi kalau untuk imam sendiri tidak wajib berniat imam. Untuk imam itu tidak wajib berniat sebagaimana imaman lillahi ta'ala, itu tak wajib. Untuk imamannya itu sunnah, karena dia itu orang yang lebaran, orang yang bebas, istiqlal. Jadi bebas tidak terikat oleh sesuatu yang lain, tidak terikat oleh orang lain. Itu kan imam, orang yang bebas. Beda halnya makmum, karena dia itu orang yang terikat, orang yang harus ikut kepada imam, maka harus menentukan dirinya sendiri sebagai makmum. Oh, berarti saya sekarang ini itu menjadi makmum daripada orang ini, menjadi makmum gitu, itu sudah cukup. Tidak payah, tidak harus menentukan imamnya itu siapa, tidak harus. Jadi perbedaan antara imam sama makmum, kalau imam itu tidak wajib berniat imaman lillahi ta'ala, tapi kalau makmum wajib, harus menentukan dirinya, karena dia itu tabi. Itu masalahnya. Nanti boleh. Tapi ada tersekolah bibit bukan lebih. Kada seperti. Oke, karena berkena tinggal 11 menit berbuka puasa, mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama. Semoga apa yang kita dapatkan dalam kajian ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah, dan menjadi ilmu yang dan mendapatkan ridho dari masyayikh guru-guru satajana. Saya pernah ngajari ala hadini wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli